bih wa hasabi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk senantiasa berdoa. Artinya doa adalah perintah Allah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kerendahan di orang yang lewat batas. Wala tufsidu fil ardi islaiha, dan janganlah kalian berlaku kerusakan di bumi ini setelah bumi ini ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dirapih-rapih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penataan Allah. Wad'uhu khaufan wa taman, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan rasa takut dan terus menerus, tidak ada bosan, tomak. Secara tomak kalau dalam urusan doa kita harus tomak, yang nggak boleh itu tomak dalam urusan harta. Inna rahmatullah qarib minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Allah dekat dengan para pelaku ihsan. Wa qala ta'ala, dan pada jadi berdoalah kalian dengan nama-nama Allah. Artinya Allah memerintahkan. Para ulama banyak yang memberikan uraian penjelasan tentang Asmaul Husna ini, dari mulai asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus sampai akhir. Dan ada salah satu ulama, sebagian ulama berpendapat barang siapa orang yang berdoa memohon kepada Allah setelah membaca Asmaul Husna 11 kali, maka doanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mujarrabun, kata ulama. Ini boleh, silakan buktikan sendiri. Mujarab. Mujarab kita paham kan, mujarab ini obat mujarab. Baru satu kali minum sakit perut hilang. Apalagi nih asma Allah fi mujarab. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah berkata, Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib, jawab amar, astajib, tentu aku penuhi lakum, untuk kalian. Di dalam ayat ini sekaligus Allah meyakinkan, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu, berdoalah kalian kepadaku. Jangan khawatir tidak dipenuhi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal hayyu la ilaha illa huwa. Qul, ucapkan olehmu wahai Nabi, la ilaha huwal hayyu la ilaha illa huwa. Huwal hayyu la ilaha illa huwa. Huwa Allah al-hayyu, yang maha hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada yang disembah selain Allah. Huwa fad'uhu,
maka berdoalah kalian kepada Allah atau kepadanya mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, dengan hati yang ikhlas kepada Allah di dalam menjalankan agama. Lillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Nah, itu beberapa ayat Quran atau firman Allah yang berkaitan dengan perintah doa. Jadi jelas doa itu diperintahkan oleh Allah, dan Allah terus-menerus menganjurkan. Jadi dalam beberapa ayat Allah menganjurkan agar kita berdoa. Nah, lalu Imam Al-Haddad mencantum atau menyertakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan doa. Wa qala an-nabiyyu, kata Imam Al-Haddad, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, ini kita mungkin barangkali belum paham, belum ngerti kalau doa itu adalah ibadah. Makanya jangan menyepelekan doa. Kadang-kadang kalau lagi doa, masya Allah. Apalagi sekarang kita tinggal maunya ngaminin, di masjid-masjid ada doa. Sempatkan kita ngaminin doa itu. Karena doa adalah ibadah. Jadi mikirnya jangan keinginan dulu. Kebanyakan kita doa itu ketika ingin, ketika kita ada kemauan, ya. Ketika kita ada permintaan sama Allah, pikir itu doa. Nggak dipahami bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa berarti kita menjalankan ibadah. Siapa yang mengatakan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan Nabi wajib benar, mustahil salah. Perkataan Nabi haknya sama dengan sebagaimana perkataan Allah atau Al-Quran. Wajib diimani dan kufur bagi siapapun yang mengingkari. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita beriman, maka senjata kita adalah doa. Maka perbanyaklah berdoa. Karena doa itu adalah senjata kita selaku hamba Allah yang beriman. Dan tidak ada pemberian yang lebih berharga dari seorang saudara kepada saudaranya yang lain, dari seorang teman kepada temannya, dari seorang sahabat kepada sahabatnya, selain doa. Bidahril ghaib, tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih cakep. Insyaallah. Tanpa sepengetahuan yang didoakan. Kita nih didoakan teman kita nggak tahu teman kita ngedoain kita, atau kita ngedoain teman kita yang didoainnya nggak tahu. Nah, ini lebih cakep. Jadi ad-du'a silahul mu'mini. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan juga tiangnya agama.
Jadi senjata itu adalah tiangnya agama. Sama kayak sholat. Sama kayak sholat. Wa nurus samawati wal ardi, dan cahayanya langit bumi. Berarti pertama, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah tiangnya agama. Doa adalah cahayanya langit bumi. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yarubul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Qada ketetapan Allah, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah kecuali doa. Artinya doa bisa merubah qada. Qada kita dalam urusan rezeki pailit. Qada kita dalam urusan rezeki kita, qadanya adalah kurang. Tapi bisa berubah dengan doa. Contoh, ya Allah, perbanyak rezeki saya, mudahkan rezeki saya, limbarkan rezeki saya. Yang tadinya ketetapannya sedikit, rezeki kita tuh bisa berubah dengan doa. Umur kita dalam ketetapannya pendek. Allah sudah menetapkan ketetapan umur kita dalam usia muda, pendek umurnya, misalnya 40 tahun. Nah, qada ketentuan umur tersebut bisa berubah dari pendek bisa panjang dengan doa. La yarudul qada'a ila doa. Maka perbanyak doa. Wala yajidu fil umri ilal bir, dan tidak bisa menambahkan umur, memperpanjang umur kecuali bir, kebajikan. Salah satunya silaturahim. Silaturahim. Silaturahim terutama rahim. Ada rahim, ada rahmi, ada ar-ruhum. Ini rahim. Yang nolong apa? Manfaat. Adik ke kakaknya, anak ke orang tua, ponakan ke paman, ponakan ke bibi. Ini ya, putaran rahimnya yang wajib yang disebut di dalam Quran. Silaturahim yang wajib ini. Silaturahim ini bisa merubah umur dari pendek jadi panjang. Kebajikan. Jadi kebajikan apa saja? Salah satunya itu. Termasuk bakti anak kepada orang tua, bakti murid kepada guru, bakti yang di usia muda kepada yang lebih tua. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ibadah dari sholat itu doa terus, ya. Dari mulai masuk sholat itu doa. Kita mulai sholat dengan doa. Setelah takbiratul ihram kita doa kita, ya. Terus doa. Sujud doa. Nanti tahiyat di akhir tasyahud, akhir salawat doa banyak. Dan sebetulnya kalau kita misalkan nggak paham dengan doa-doa lain di luar sholat, di dalam sholat pun banyak
doa-doa kita baca. Salah satunya Al-Fakir pernah dikasih ijazah sama salah satu guru, terutama dalam sujud. Doa setelah duduk antara dua sujud. Kalau kamu pengen diberi kemudahan rezeki gitu, ketika mau duduk antara dua sujud kan ada wajiburni, ada kalimat lafaz wajiburni. Itu ibaratnya kamu lagi mancing, katanya, mancing umpannya dipatok ikan, pas ngucapin wajiburni kayak gitu. Artinya konsentrasi kita benar-benar yakin kepada Allah. Kalau kita lagi mancing kan fokus benar-benar konsentrasi tinggi, ya kan? Wajiburni, insya Allah. Emang nggak kali ada yang mau ini? Kalau doa-doa lain misalkan kita nih banyak bingung, nggak ada pilihan atau nggak sempet waktunya. Nah, itu ya, kalau sholat kan sempet nggak sempet kita memang harus sholat ya. Dan pasti nyempetin kalau sholat. Dalam sujud ada kalimat wajiburni. Terus pas Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita benar-benar konsentrasi tinggi. Usahakan, walaupun semua harus ya, dan sholat itu semua memang kita harus khusyuk. Kamu dapat di situ ada, udah mewakili katanya. Untuk yang lain-lainnya, dapat di situ. Beruntung ya, untuk umat akhir zaman yang penuh kesibukan, banyak pikiran di sana kemari. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, la yahluku ma'adu'a ahadun. Seseorang tidak akan binasa dengan doa. Banyak doa-doa sehingga Nabi itu Masya Allah dalam sehari itu doa pagi terus, dan kita nih tinggal maunya. Ada wirdul latif, tinggal kita mau bacanya. Ada ratib, bahkan ulama mengatakan kalau kita nggak sempat yang lain-lain, hanya ratib doang cukup katanya, dalam sehari semalam. Wa du'a yanfa'u mimma nujila wa ma lam yanzul. Doa itu bermanfaat untuk yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Pokoknya nggak ada yang nggak ini sama doa. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Nah ini, berdoalah kalian muqinun bil ijabah. Kalau doa itu jangan ragu-ragu, jangan mamang-mamang, yakin doa kita dipenuhi, ya, diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mana iya orang kayak saya ini begini doanya itu bisikan yang bisikan salah, bisikan setan. Berdoa, kalau ada keraguan, buang jauh-jauh keraguannya. Paling tidak kita sudah menjalankan perintah Allah dalam berdoa tersebut. Wa'lamu anallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Nah, yang harus kita benar-benar pahami adalah yaitu berdoa dalam keadaan hadir hati. Jangan berdoa dalam keadaan hati kita lalai. Jadi kalau masa iya doa dijawab oleh Allah selama ini nggak ada yang terbukti, katanya, koreksi. Kamu lagi doa, gimana hati kamu? Jangan tiba-tiba nyalahin Allah nggak memenuhi doa kita. Doa kita pasti diijabah. Mustahil Allah salah. Allah wajib benar. Dalam firman Allah katakan astajib lakum.
Nah ini kok kenyataannya doa banyak yang belum diijabah, koreksi diri kita. Bisa jadi kita berdoanya dalam keadaan hati goflah, hati lalai, atau nggak yakin dengan doanya. Wa amara alaihi salatu wasalam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan bita'dimil masalah wa bijajmiha, supaya mengagungkan masalah dan memastikan masalah. Wa ala yaqulal abdu, seorang hamba jangan mengatakan Allahumma gfirli in sita, bal ya'jimu yu'azzimul mas'alata. Jadi jangan gini doanya sama Allah, ya Allah ampuni saya jika engkau berkehendak. Nah jangan begitu, tapi yu'azzimul masalah, pastikan, tegaskan masalahnya apa, yang kamu minta apa. Kamu minta diampuni oleh Allah, ya minta ampuni kepada Allah. Jangan katakan jika engkau berkehendak. Itu belum azam namanya. Belum kuat tekadnya. Tekad diampuninya belum kuat. Masih main-main itu, masih setengah-setengah. Jangan begitu kata Rasulullah. Kuatkan tekadnya. Wa yu'addimu ragabah, dan keinginannya perbesar, tingkatkan keinginannya. Jangan mau enggak, jangan begitu kata Nabi. Wa yuqinu bil ijabah, dan meyakinkan diijabah. Ini adab berdoa. Ada berdoa, salah satunya itu jangan setengah-setengah, jangan kayak mau enggak, jangan. Tapi harus bil azam, dengan tekad, keinginan yang kuat, keyakinan yang kuat juga penuhinya, dan keinginan yang kuat, benar-benar ingin, keseriusan, kekeh kalau orang Sunda bilang. Udah kekeh dalam doa. Wa yakunu inna du'ai hadirul qalbi ma'rabi, dan ketika doa hadirkan hati bersama Allah. Jadi ketika berdoa kita merasakan kita ini lagi bicara langsung dengan Allah. Kita lagi bicara langsung menyampaikan keinginan kita, permohonan kita kepada Allah. Salah satu faktor doa kita ditangguhkan oleh Allah, tidak dijawab oleh Allah, itu tadi ketika berdoa kita nggak merasa kita bicara dengan Allah, mengajukan permohonan langsung kepada Allah. Kadang kesannya kayak mau kayak ogah-ogahan. Mohon maaf nih, kalau lagi amin bareng aja, amin ya Allah, amin. Jangan gitu, yang serius. Ya, coba. Nggak boleh itu. Setidaknya kita beretika, beradab. Kita lagi ngomong, ada orang lagi ngomong sama Allah, masa kita? Nah ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi bisa menurunkan derajat keimanan kita, atau bahkan mengalihkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Jadi kalau begitu wajar kalau Allah nggak memperhatikan kita, karena kita sendiri nggak pernah merasa diperhatikan oleh Allah. Khaifan minar radi, harus ada rasa takut ditolak oleh Allah. Min haitsu latihan maula, manakala kita lupa dari
maula kita, dari Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksirihi fil qiyami bil haqqi, dan karena kecerobohan kita, ketidakmampuan kita memenuhi haknya Tuhan kita, kita harus ada rasa takut. Kita harus merasa ceroboh, merasa tidak mampu, merasa kurang dalam memenuhi hak Tuhan kita, hak Allah pencipta kita. Wa tami'an bil ijabah, dan harus tawaf doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nail ragbah li kamalil jud wa sidqil wa'ad, dan mendapatkan kesukaan itu, disukai dengan kesempurnaan kedermawanannya Allah, wasidqil wa'di, dan sidiknya janji Allah. Artinya pasti kemurnian janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti, yang tidak diragukan. Allah menjanjikan doa kita, ketika kita berdoa Allah penuhi. Nah, itu hati kita tuh harus nyongsong ke sana. Jadi jangan ogah-ogahan, jangan kayak mau nggak mau, kayak kesannya kurang serius gitu. Wa qad warada, dan telah warid keterangan mengatakan anallah hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha mulia. Yastahi minal abdi, Allah merasa malu dari seorang hamba. Idza rafa'a ilaihi yadai, ketika si hamba tersebut mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah, ayyaruddahuma fariqatan, ketika tangan tersebut diturunkan dalam keadaan tidak hasil. Allah malu. Artinya Allah malu jika ketika ada hambanya mengangkat tangan berdoa tidak dipenuhi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu. Tinggal kitanya. Wa warada aidan, dan warid keterangan lagi annahu la yadullaha da'in ila istajabalah, bahwasanya tidaklah ada seorang yang berdoa kepada Allah melainkan Allah menjawab doa itu. Fa imma ayyu ajalalah masa'al wa imma ayyufa'a anhu minal bala. Cuma bentuk ijabah doa Allah tersebut bisa jadi ayyu ajalalahu masa'al, apa yang diminta dikontanir, dipercepat, bisa seperti itu, dan bisa jadi dengan ditangguhkannya bala, yang bila mana bala tersebut terjadi itu jauh lebih besar dibanding dipenuhi doa manfaatnya. Jadi kalau misalkan dipenuhi doa, dibuktikan umpama nilai dipenuhi doa nilainya misalkan 5, sedangkan dihindarkan bala itu nilainya berlipat-lipat. Dijauhkan dari bala lebih bermanfaat dibanding dipenuhi doa. Allah Maha Tahu. Jadi kadang bentuk ijabah doa kita itu yaitu dihindarkannya kita dari bala, yang barangkali itu jauh lebih bermanfaat untuk kita dibanding doa kita yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai permintaan kita. Wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, atau bisa juga pahala
bisa juga doa kita tersebut disimpan untuk nanti di akhirat sebagai amal simpanan kita. Makanya tidak dipenuhi sekarang di dunia. Ma huwa afdalu wa akmal. Allah Maha tahu, bisa jadi di akhirat ini itu lebih utama dan lebih sempurna buat kita, lebih bermanfaat buat kita. Makanya nanti dipenuhinya di akhirat. Nah, berarti bentuk ijabah doa itu satu, bisa jadi dikontamin sekarang sesuai dengan permintaan. Kedua, dihindarkan kita dari bala. Ketiga, disimpan untuk simpanan akhirat. Fayam bagi lil abdi, maka seharusnya seorang hamba, berarti kita nih, alla yazala da'iyan mutadarri'an fi rakha'i wa siddati. Jangan henti-henti, jangan bosan, harus terus berdoa mutadarri'an, dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah, baik suka maupun duka, ketika sulit ataupun ketika gampang. Jadi dalam dua kondisi ini kita tetap terus berdoa. Jangan hanya berdoa kepada Allah ketika susah, ketika duka, pada saat suka, pada saat sambang, pada saat mudah kita lupa. Jangan. Baik suka maupun duka, la yajal. Terus berdoa. Wa yasrihi wa asrihi wa la yastabti'ul ijabah wa la yasjam. Jangan putus asa dari diijabah doa. Wa qad yakunullah ta'ala faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khiratun bi ta'khiri badil umur. Kadang Allah memiliki rahasia dan pilihan yang lebih baik, lebih tepat buat kita. Jadi Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Dikontamin doa kah atau ditangguhkan doanya? Allah lebih tahu. Wa yakunu lil abdi bidzalik silahun, dan dalam doa bagi seorang hamba adalah sebuah senjata. Salahun, kemaslahatan, kemaslahatan wa naf'un, dan kemanfaatan min haitsu la yashuru, yang tidak kita ketahui, yang tidak dia ketahui. Falyad'u wa yuqawwidu, kata Imam Al-Haddad, maka berdoalah dan serahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah. Wa uqawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah, dan Allah maha waspada, maha melihat kepada hamba-hambanya. Wa kullama sa'ala wallahu a'lam bis-shawab. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Semoga ada manfaat. Amin, amin, amin. Untuk bekal ibadah kita, taat kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dan kehilangan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doakan guru kita, Om Jaki sehat walafiat.